Ini kepercayaan orang tua terhadap pesantren ini luar biasa loh. Kita menyerahkan anak kita, membayar sekian, ya, bukan soal pembayaran, tetapi apakah anak kita itu di dalam betul-betul dijamin bahwa akan berakhlak yang baik, memahami ilmu agama yang tidak sama dengan anak-anak yang tidak di pesantren. Nah, itu yang harus dulu dipikirkan bersama, dan ini mungkin bukan hanya di lingkup Kemenak, tetapi ini harus sampai di kementerian, ya, melalui Pak Kemenak. Mungkin ini perlu dibicarakan sampai ke, jangan menjamur itu pesantren, rumah tahfiz, ya, tetapi itu akan menjadi, berikutnya akan menjadi wadah tempat cerita yang tidak betul. Seperti apa pola pengawasan atau pola pembinaan yang dilakukan selama ini, Bu? Kalau begini Pak ya, kalau pesantren itu sebenarnya kan itu lembaga. Iya, iya. Lembaga. Kita Kementerian Agama hanya masuk dalam teknis pendidikannya. Tapi kita tidak pernah mengurusi masalah dapur mereka. Tempat bermalannya, berapa dibayar, bagaimana ininya, bagaimana ininya. Karena itu ranah mereka. Itu kewenangan mereka, otoritas mereka. Kita tidak hadir di situ. Kita hadir pada kurikulumnya. Kita hadir pada teknis pendidikannya. Kita hadir pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan keagamaannya. Tapi kita tidak pernah hadir di dalam pengelolaan asramanya. Ini ditempatkan di mana, putrinya di mana, siapa gurunya. Karena yang mengangkat guru itu di pesantren adalah ketua yayasannya. Di sini kan banyak pesantren, banyak tahfiz. Mohon maaf, mohon izin Bapak, akhir-akhir ini dominan yang terjadi kekerasan fisik itu di pesantren. Terus terangnya, izin Puang, bahkan di kami, Bulukumba ini? Ya, di Bulukumba. Nggak usah kami menyebut ya. Bahkan kami minggu kemarin itu, saya dengan anggota saya turun ke pesantren itu. Karena kenapa saya turun begitu? Karena dalam akhir tahun ini, pertengahan tahun ini, kenapa terjadi berulang kali? Nah, kenapa terjadi berulang kali? Padahal ini kalau dipikir pesantren kita sekolah agama. Buku saku pesantren Ramahana. Yang terbitkan? Yang terbitkan itu Direktorat Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga sudah ada sama Bapak. Gitu. Nah, ini ketika tadi saya agak kecewa sebenarnya. Agak greget tadi bahwa menyampaikan hanya juknis pembentukan pesantren yang begini, ketika masuk ke tenaga pendidiknya itu bukan urusan kami. Saya rasa gini, agak bias ketika kita hanya sampai ke juknis pembentukan, agak butterfly effect. Harusnya kita bertanggung jawab tentang ekosistem pembelajaran pesantren. Pendekatan pesantren dengan sekolah-sekolah yang lain itu beda. Sekolah yang lain oke, berapa jam dia di dalam, tetapi pesantren ada tatap muka yang lebih dari belasan jam. Ada pendekatan-pendekatan yang harus diwaspadai. Relasi kuasa itu jauh lebih, dan sangat mengiris hati saya. Mohon maaf, Bapak mengatakan tadi itu kan hanya segelintir yang terjadi. Pak, kasus kekerasan seksual dalam pesantren itu layaknya gunung es. Yang terlihat itu hanya di bawahnya saja. Kita tidak tahu mereka yang speak up. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba Televisi, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Dan guys, saat ini saya kembali berada di jantung kota Bulukumba, tepatnya di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba. Dan di belakang saya, di belakang narasumber, ada gedung yang luar biasa, gedung yang cukup fenomenal. Ada gedung pinisi
Kemudian di sebelah barat ada Gedung Matoa dan di sampingnya ada kantor Bupati Bulukumba. Dan kali ini guys, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan ada satu tema yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ini ada kaitannya dengan Hari Anak Nasional Indonesia, dan kali ini kita akan coba bahas seperti apa sebenarnya perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya di lingkungan pesantren dan rumah tahfiz. Di tempat ini sudah hadir narasumber, ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Ibu Hajia Andi Herpida Mukhtar. Beliau akan membahas peran ibu, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan bagaimana membangun budaya berani lapor. Assalamualaikum Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping beliau ada Kepala Kantor Kementerian Agama Bulukumba, Bapak Haji Abdul Rafiq. Beliau akan menjelaskan standar perlindungan anak di pesantren, pengawasan terhadap pondok pesantren, SOP penanganan jika terjadi dugaan kekerasan, dan sebenarnya bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kemenak terhadap lembaga pendidikan keagamaan sejauh ini. Assalamualaikum Puang. Kemudian di sebelah beliau ada Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bulukumba, Ibu Ibda Resmina. Beliau akan menjelaskan tren kasus di Bulukumba, modus kekerasan yang sering terjadi, kendala penanganan korban, perlindungan hukum bagi korban, dan edukasi agar masyarakat tidak takut melapor. Assalamualaikum Bu Kanit. Selamat datang di Bulukumba Leaders Club. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang hebat bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Sebenarnya masih ada narasumber yang kita tunggu, tetapi sejauh ini belum hadir pada kesempatan kali ini. Aktivis perlindungan perempuan dan anak, Ibu Siti Hadijah Budiawan. Beliau sebenarnya kita minta untuk mengkritisi masih adanya budaya menyalahkan korban, hambatan korban melapor, dan pentingnya pendampingan psikologis. Tetapi sejauh ini beliau belum hadir di tempat ini. Kendati demikian, kita tetap lanjut dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan pertama, saya sebenarnya kepengen juga Puang untuk mengundang Kadis P3 begitu Puang, tapi karena keterbatasan informasi ya saya cuma hadirkan beberapa orang ini Puang. Pertama saya mengucapkan terima kasih Puang Bapak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kita akan coba diskusi bagaimana sebenarnya perlindungan dan penanganan anak di Kabupaten Bulukumba. Dan kita lebih fokus pada persoalan di lingkungan Kementerian Keagamaan Puang. Kenapa kita pilih? Karena di beberapa tempat di Jawa misalnya atau di tempat-tempat lain itu kadang terjadi kasus, dan mudah-mudahan di Bulukumba tidak terjadi seperti itu Puang. Dan itu harapan kita. Baik, untuk sesi pertama sebagai pemantik diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya mulai ke Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan pandangannya sekaligus membuka diskusi kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya pertama adalah, ya bagaimana kasus atau bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulukumba? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya memang ini adalah kesempatan yang sangat bagus ya. Dalam rangkaian Hari Anak Nasional, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan lebih tepatnya sebagai Bunda PAUD, juga sebagai Ketua Forum Anak.
memang kalau membicarakan masalah anak ini yang sangat-sangat urusannya kita kadang-kadang tidak tahu ujungnya di mana, pangkalnya di mana. Dan memang urusan ini adalah urusan bersama yang harus diselesaikan secara kolaborasi ya. Karena selama saya ikut mendampingi suami Pak Bupati di Bulukumba ini, saya melihat kasus-kasus yang ada di Kabupaten Bulukumba dan saya melihat langsung ke titik-titik di mana masyarakat dengan berbagai macam problem. Nah, kalau berbicara soal anak, memang urusan yang harus kita bersamai, mulai daripada di mana anak itu dalam masa kehamilan, ya kan. Sekarang kita tahu, kita dengar yang banyak sekarang dibahas tentang stunting. Nah, itu kasus stunting itu memang baru muncul ya, mungkin sekian lama sebelumnya belum pernah ada pembahasan ya, perhatian terhadap stunting. Tapi sebenarnya perhatian terhadap stunting yang saat ini oleh pemerintah secara keseluruhan itu sangat yang luar biasa, karena mengurusin anak mulai daripada 1000 hari pertama kehidupan ini memang yang sangat menentukan ya. Kenapa saya bilang sangat menentukan? Karena di masa ibunya hamil ya, anak-anak itu mendapat asupan ya, bahkan perilaku budaya yang dilakukan ibunya itu sudah dirasakan pada saat anak-anak dikandung. Nah, ini berkembang menjadi ketika anak lahir ya. Ketika anak lahir terus kemudian harus mendapat perhatian gizi yang cukup ya. Kemudian selanjutnya mendapatkan pendidikan ya. Intinya di sini adalah pola asuh. Dari berbagai kasus yang ada, saya hampir menyimpulkan bahwa pola asuh banyak yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita, sehingga begitu banyak permasalahan tentang anak yang kita lihat sekarang ini ya. Kalau kita berbicara anak PAUD yang ada di Bulukumba ini, luar biasa. Sekolah PAUD itu sangat banyak yang ada di Bulukumba, baik itu negeri maupun swasta. Tetapi saya selalu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, bukan hanya memberikan izin ketika secara persyaratan fisik itu sudah memadai, tetapi lihat dulu SDM-nya ya, apakah memang bersyarat untuk mendidik anak-anak kita. Karena yang namanya pendidikan anak itu harus dimulai memang dari akhlaknya ya. Dari kecil kita memang sudah melihat anak kita itu beranjak sampai dewasa, semua kebiasaan pada saat anak-anak kita itu kecil tumbuh kembang itu lebih dan kurangnya adalah mengikuti budaya yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri ya. Saya selalu berpesan kepada orang tua, tidak apa-apa sibuk dengan banyak yang mencari nafkah, tetapi jangan sampai lupakan bagaimana harus mendampingi anak-anak kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang perlindungan anak, itu harus bermula daripada pernikahan di usia dini. Itu. Pernikahan di usia dini juga ini yang banyak menentukan tumbuh kembang anak-anak selanjutnya ya. Karena saya selama di Bulukumba sudah 2-3 kali, sudah 3 tahun bersama Bapak Kemenak yang sebelum beliau turun untuk memberikan edukasi ya kepada sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, kepada masyarakat, bagaimana dan apa efeknya ketika pernikahan dini ini terjadi. Karena permasalahan anak yang ada sekarang pertama itu adalah karena pernikahan di usia dini ya, pola asuh itu intinya itu. Dan ya alhamdulillah di sini hadir beliau-beliau yang tentunya kita saling keterkaitan dalam pengasuhan anak. Dan jika kita menginginkan meminimaliskan kasus-kasus anak yang ada di Kabupaten Bulukumba ini, tidak cukup di
dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba saja, tidak cukup dengan dinas-dinas terkait, memang harus melibatkan seluruh stakeholder. Kolaborasi nih, Iya, harus melibatkan. Itu pun kita kolaborasi, melibatkan seluruhnya, kadang-kadang masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Dan memang peran serta orang tua di sini, seperti yang saya katakan tadi, pola asuh itu yang sangat-sangat menentukan. Itu. Penekanannya tadi di pola asuh Puan dan termasuk pernikahan dini. Nah, sejauh ini seperti apa Puan melihat kedua hal ini di Bulukumba? Ini yang masih banyak terjadi, karena di Bulukumba ini pernikahan dini ada karena budaya ya, karena ada juga budaya di sini bahwa kalau ada anak-anaknya sudah walaupun masih di bawah umur kan, usia pernikahan itu kan untuk perempuan di usia 20, laki-laki 25 ya, ini sesuai dengan peraturan yang ada sekarang. Tetapi ada budaya di beberapa kecamatan, utamanya di Kajang, ketika anaknya sudah berjalan bersama-sama, laki-laki dan perempuan, walaupun belum di usia yang dipersyaratkan, tetapi ada budaya yang mengharuskan untuk mereka dinikahkan. Nah inilah sosialisasi yang saya sudah turun langsung ke 10 kecamatan selama 3 tahun. Dan alhamdulillah sudah mulai ada penurunan ya, tetapi penurunan ini yang kita lihat jumlah yang tercatat, tetapi banyak kasus-kasus yang tidak tercatat. Kita masih ada hidden itu Bang, yang tersembunyi begitu. Iya, banyak sekali. Jadi memang sudah ada surat edaran Pak Bupati kepada seluruh desa bahwa tidak boleh memberikan jalan kepada anak-anak yang usia dini untuk, tetapi saya belum melihat bahwa aturan itu bisa dilaksanakan secara serta-merta. Gitu. Ini mungkin yang harus kita saling menguatkan sehingga kejadian-kejadian yang banyak terjadi di anak-anak kita ini bisa diminimaliskan. Gitu. Mungkin sementara itu dulu. Terakhir sebelum saya ke Kepala Kemenak, Bang, tadi disebutkan bahwa di Bulukumba termasuk daerah yang tingkat tahfiznya itu cukup tinggi, Bang ya? Iya, betul. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa bagaimana dinas terkait ini lebih selektif dalam hal mengeluarkan izin. Nah, sejauh ini bagaimana Puan melihat dengan menjabutnya tahfiz yang ada di Bulukumba atau bahkan pesantren misalnya, apakah sudah cukup misalnya SOP pengawasannya atau hal-hal lain terkait dengan adanya perlindungan perempuan dan anak ini, Bu? Iya, jadi kan kalau kita berbicara anak kita tahfiz, tapi kan dalam soal pendidikan agama tidak cukup dengan hanya mengaji, ya. Tentunya adalah kembali kepada budaya kita, ya kan. Di Bulukumba ini cukup banyak, dan kalau boleh saya katakan sangat banyak itu rumah tahfiz. Alhamdulillah saya sudah hampir 10 kecamatan saya kunjungi, semua ada rumah tahfiznya, ya. Dan memang ini yang saya lihat, kalau kita melihat jumlah rumah tahfiz yang ada, insya Allah saya selalu pesan kepada anak-anak tahfiz yang saya kunjungi bahwa jadilah contoh untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kita menjadi contoh di lingkungan sekitar kita, insya Allah Bulukumba secara meluas akan terlindungi. Makanya ada program Bulukumba Cinta Al-Quran oleh tim penggerak PKK ini untuk bagaimana masyarakat kita lebih dekat dengan Al-Quran untuk bagi kami yang beragama Muslim. Gitu. Baik, Bang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Siti Hadijah Budiawan, agak terlambat ya. Ya, beliau ini adalah aktivis perlindungan perempuan dan anak, sekaligus beliau adalah founder pada Kunraita. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan baik, saya selanjutnya ke Kepala Kemenak, ya, Bapak Abdul Rafiq. Puang, sejauh ini, ya seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa di Bulukumba ini termasuk daerah yang tingkat populasi tahfiznya dan pesantrennya cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Pak Kepala. Nah,
bagaimana kebijakan Kementerian Agama dalam mendorong terciptanya lembaga pendidikan keagamaan yang ramah anak, Uang? Iya, yang pertama saya biasa bingung saya mulai dari mana. Yang pasti dasarnya dulu. Iya, iya. Dalam agama dikatakan tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Tuntutlah ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makan pahlawan. Kira-kira begitu kan artinya. Iya, iya, iya. Di dalam agama alimu auladakum, didiklah anak-anakmu. Fa innahu mahlukuna li zaman. Dia akan hidup pada suatu zaman. Gairas zaman yang bukan zamannya lagi. Kondisi seperti ini dasar hukumnya. Sekarang kita bicara pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab guru. Guru itu siapa? Iya, iya. Guru itu siapa? Yang melakukan transaksi pengajaran di kelas di sekolah, mulai dari RA taman kanak-kanak sampai di SMA pesantren, itu adalah guru, dan itu adalah guru ideologis. Itu guru ideologis karena formalitas. Iya, iya. Tapi guru ideologis belum mampu menuntaskan banyak persoalan akademiknya anak-anak kalau tidak ada dukungan dari guru biologis. Iya, iya, iya. Siapa itu guru biologis? Itulah orang tuanya. Orang tua, ya. Itulah orang tuanya. Intensitas pertemuan antara guru ideologis dengan anak itu kan cuma 8 jam. Iya, iya. Dari 24 jam berarti ada tersisa 16 jam. Ada sisa 16 jam. Kalau ini seperti yang dibilang ibu, tidak ada kolaborasi. Karena pendidikan itu sustainable, berkelanjutan. Begitu berakhir jam pelajarannya jam 4 anak-anak, maka harus dilanjutkan di rumah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Orang tua yang harus punya tanggung jawab. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Ada kita guru biologi bertanggung, kau guru biologis yang menjawab. Supaya kita ini sama-sama, jangan ada klaim-klaim bahwa seakan-akan bahwa kalau anak berhasil itu adalah keberhasilan orang tua. Tidak boleh klaim seperti itu. Kalau anak gagal, kegagalan guru, itu tidak boleh. Kita harus sama-sama. Kita harus sama-sama bertanggung jawab dalam persoalan ini, karena ini menyangkut masa depan anak kita, Pak. Saya biasa kasih ilustrasi. Saatnya sekarang kita ini Bulukumba, Pak, membangun generasi untuk masa depan. Iya, iya. Dulu, Pak, membangun orang, cara mendidik orang, membangun masa depan untuk generasi. Contoh, saya sama-sama anak-anak beliau Pak Andi Uta. Itu orang tuanya, Pak. Contoh ini, Pak. Itu orang tuanya Pak Andi Mamali, penjual dan termasuk ukuran orang kaya pada saat itu. Orang kaya, Pak. Dia jual hartanya untuk menyekolahkan anaknya, Pak. Kenapa? Dia pernah berpikir, dia pikirannya begini, saya harus membangun generasi saya untuk masa depan. Nah, ini contoh. Ada juga orang tua, Pak, membangun masa depannya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, Pak, untuk dia wariskan kepada anaknya. Sekarang generasinya tidak ada yang beres. Ini namanya membangun masa depan untuk membangun masa depan untuk generasi. Makanya yang perlu sekarang anak-anak harus dibangun, Pak, mentalnya. Dan saya lihat itu sekarang ini kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya di madrasah, saya kira itu adalah memiliki nilai plus. Kenapa? Karena yang perlu dibangun ini bagi anak dia mentalitasnya, Pak. Karakternya, Pak, yang harus kita bangun. Mentalnya yang harus kita bangun. Saya melihat sekarang, kita tidak boleh apple to apple, Pak, bahwa di Bulukumba itu banyak tapsis, kenapa banyak perundungan, banyak kejahatan. Tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa karena banyak di Mekah, Pak, di Arab, negara Arab, Pak, banyak juga persinahan di sana, Pak. Banyak juga terjadi kejahatan, cuma tidak vulgar. Banyak juga kejahatan, Pak. Tidak bisa bahwa sebuah negara, sebuah tempat, sebuah kampung banyak agamanya lalu dijustifikasi bahwa banyak juga kemaksiatan. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Kenapa? Urusan ya kita memang cukup kita itu membangun rumah tangga sebagai anak itu menghafal. Persoalan implementasi melaksanakan ajaran agamanya itu kan persoalan lain. Boleh ada banyak variabel yang menyebabkan itu. Boleh karena faktor lingkungan, boleh karena faktor ekonomi, boleh karena faktor orang tua yang tidak punya tanggung jawab. Ini 2. 3, pernikahan dini. Kita bicara pernikahan dini, Pak. Sebenarnya ini masih tanda tanya. Dini itu apa? Dini itu cepat. Cepat, ya. Lawan dari dini adalah apa? Lambat. Pertanyaannya, mana lebih bagus, pernikahan cepat atau pernikahan lambat? ini logika saja, Pak. Tapi yang pasti, Pak, yang pasti pernikahan dini, ibu mengatakan itu
juga bisa menyebabkan terjadinya stunting. Iya, iya, iya. Tapi bagi saya itu barangkali faktor penyerta dari terjadinya stunting. Karena banyak variabel yang menyebabkan, boleh karena faktor keturunan, boleh karena faktor ekonomi, asupan nutrisi yang kurang. Nah, itu semua. Kemudian nutrisi keagamanya juga kurang. Sebenarnya macam-macam lah. Tapi di budaya kita ini, terutama di daerah-daerah pelosok itu, terjadinya perkawinan dini itu banyaknya itu persoalan kultur. Yang kedua, terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi pengadilan memberikan dispensasi, seakan-akan ada ruang untuk itu. Dispensasi, pengadilan ada ruang itu. Kalau dikatakan terpaksa harus kawin dini karena kecelakaan, sebenarnya bahasa halusnya kecelakaan sebenarnya berpikir terlalu kasar tong kalau dia bilang karena faktor kecelakaan. Lebih bagus kalau kita mengatakan karena lebih duluan tukar kencing ketimbang dengan tukar cincin. Ya, saya kira-kira begitu, Bu, ya. Nah, itulah sebabnya perkawinan dini memang apa ya, ini marak terjadi ini karena faktor kultur, Pak. Faktor. Kami di Kementerian Agama memang tidak akan pernah memberikan ruang kepada mereka dan tidak akan memberikan kartu nikah dan segala macam bagi orang yang melakukan itu. Yang pasti itu kalau perkawinan kan tidak dihadiri oleh unsur pemerintah, KUA. Kapan ada KUA yang seperti itu ya? Tentunya kami akan melakukan sebuah tindakan. Faktor kultur tadi Puang disebutkan. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu supaya tidak terus berlanjut ini, Puang? Saya punya konsep begini sebenarnya. Saya memang sampaikan semua penghulu agama, karena penghulu agama itu punya jaspro, jasa profesi ketika dia pergi menikahkan, tapi dia tidak dibayar oleh masyarakat, negara yang bayar. Kau punya jaspro. Saya ingin setiap ada penghulu agama yang pergi menikahkan, maka Anda harus tanggung jawab melakukan pendampingan selama 1 tahun. Melakukan pendampingan. Kalau perlu 2 bulan, 3 bulan kau harus datang. Bagaimana keadaannya? Itu penting, Pak. Supaya apa? Karena terjadi juga kadang perkawinannya, kemudian terjadi juga perceraian. Terjadi perceraian karena itu penyebabnya karena perkawinan dini. Mereka belum siap semua, Pak. Ini saya punya konsep begitu, dan 1 tahun itu saya mau evaluasi berapa orang kau nikahkan. Saya nikahkan 30. Berapa yang lanjut? Kalau ada 20 yang lanjut, 10 yang tidak lanjut, 10 yang yang 20 yang lanjut, 10 tidak lanjut, berarti Anda gagal. Kalau Anda gagal, akan saya tarik surat izinmu untuk menikahkan orang. Dan konsep itu sudah jalan. Saya sementara dalam proses penggodokan konsep ini supaya apa? Supaya betul-betul ini penyuluh agama sekadar kalau sudah mau komunikasikan bukan tanggung jawab, tidak. Begitu Anda sudah adakan pembimbingan kepada mereka. Sebelum menikah kita kan sudah bimbing, ada namanya suscatim. Kursus calon pengantin. Sesudah pernikahan juga kita harus bimbing juga. Supaya apa? Supaya betul-betul ini rumah tangganya ini betul-betul bisa langgeng. Bisa langgeng. Dan dengan pemahaman agama yang diberikan kepada mereka, saya kira itu bisa membuat mereka kembali pada sebuah kesadaran bahwa arti sebuah rumah tangga. Saya kira begitu, Pak. Tadi disebutkan, Puan, terkait dengan sekolah, ada 2 pihak yang dianggap bertanggung jawab. Ada orang tua sebagai guru biologisnya dan ada pendidiknya. Itu mungkin bagi lembaga pendidikan yang non-boarding, Puan, yang diasramakan lah begitu, yang tidak diasramakan. Nah, bagaimana misalnya Kementerian Agama melihat pendidikan yang basisnya pada asrama atau yang diinapkan itu, Bu? Seperti apa pola pengawasan atau pola pembinaan yang dilakukan selama ini, Bu? Kalau begini, Pak, ya, kalau pesantren itu sebenarnya kan itu lembaga. Lembaga. Kita Kementerian Agama hanya masuk dalam teknis pendidikannya. Tapi kita tidak pernah mengurusi masalah dapur mereka. Tempat bermalannya, berapa dibayar, bagaimana ininya, karena itu ranah mereka. Itu kewenangan mereka, otoritas mereka. Kita tidak hadir di situ. Kita hadir pada kurikulumnya. Kita hadir pada teknis pendidikannya. Kita hadir pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan keagamaannya. Tapi kita tidak pernah hadir di dalam pengelolaan asramanya. Ini ditempatkan di mana, putrinya di mana, siapa gurunya. Karena yang mengangkat guru itu di pesantren adalah ketua yayasannya, bukan Kementerian Agama, Pak.
Lalu pola pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sejauh ini seperti apa? Kalau pola pembinaan kita itu adalah guru-gurunya kita bina, Pak. Ya. Guru-gurunya kita panggil ke kita bina berdasarkan kurikulum yang ada. Itu kita punya pembinaan kita. Jadi untuk pola pembinaan teknisnya itu gurunya yang langsung, bukan kita. Kenapa? Karena bukan kewenangan kita untuk mengurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kegiatan prosesnya. Gitu, Pak. Karena dia kan ada kegiatan tambahan, sore ada kegiatan ini, maghrib ada kegiatan ini, malam ada kegiatan ini. Standar-standar kegiatannya itu ditentukan oleh ketua yayasannya yang punya otoritas. Jadi kita itu, Pak, jangan kita pernah berpikir bahwa seakan-akan pesantren itu Kementerian Agama. Tidak bisa juga begitu, Pak. Cuma kita ini Kementerian Agama yang punya merasa bertanggung jawab bahwa karena ini berbau agama, aromanya agama, kita ikut bertanggung jawab. Tapi secara struktural sebenarnya, Pak, ya, dia otonom. Otonom itu di pesantren, Pak. Sekarang ada dirjen pesantren. Itu dirjen berfungsinya sebagai menjembatani saja kita ini. Menjembatani. Jadi sebenarnya itu pesantren bukan hanya milik Kementerian Agama, milik pemerintah daerah, Pak. Karena itu di sana sekolah pesantren itu adalah sekolah yang berbasis masyarakat. Bukan berbasis masyarakat. Kalau soal izin operasionalnya, pelaksanaannya untuk bisa izin operasionalnya melalui Kementerian Agama. Tapi ada standarnya. Kurikulum apa kau pakai? Ini harus pakai kurikulumnya. Yang berkaitan dengan di dalamnya ada yang berkaitan dengan jangan sampai bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Jangan sampai di sana ada ajaran-ajaran yang menyusup masuk. Ada silabus-silabus yang memberikan doktrin kepada anak-anak yang berorientasi pada radikalisme. Itu yang kita jaga. Jadi tetap kita verifikasi kelayakannya. Gurunya berapa, alumni gurunya siapa, dari mana? Itu juga perlu kita lihat ini gurunya alumni dari mana. Kemudian golongan dan kelompok dari mana ini gurunya. Ini yang kita jaga supaya tidak timbul radikalisme, karena selama ini kan ada stigma bahwa basis munculnya radikalisme itu adalah dari pesantren. Kadang ada stigma begitu. Padahal tidak sebenarnya begitu, Pak. Itu hanya kasuistik dan itu personalitas. Itu boleh jadi dari pesantren tapi dia di luar. Kebetulan saja di pesantren. Saya kira begitu, Pak. Kalau di tempat lain, Puang, banyak kejadian, banyak kasus yang terjadi perundungan, pelecehan untuk perempuan dan anak di lingkungan pesantren. Nah, kalau di Kemenak sejauh ini untuk wilayah Bulukumba ada tidak kasus yang kurang lebih sama seperti itu, atau sejauh ini Bulukumba aman-aman saja? Ya, artinya begini, Pak, ya. Kita itu kadang-kadang memang kalau yang namanya pesantren satu saja yang berbuat itu pasti akan viral. Kita tidak, siapa sih yang bisa menjawab bahwa di sekolah-sekolah lain banyak yang lebih dari itu? Kalau cuma 5-10 mungkin tidak terlalu enak untuk konsumsi jurnalistik. Tapi kalau satu orang pesantren di antara 10.000 siswanya, itu yang enak dipublish. Jadi apa ya? Saya kadang berpikir bahwa yang namanya karena pesantren itu adalah sekolah agama, sehingga seakan-akan bahwa begitu ada kejadian seperti itu, maka itu yang menjadi konsumsi publik. Alhamdulillah di Bulukumba, Pak, ya. Salam di Bulukumba selama ini pesantrennya saya kira bagus, ya. Tidak ada yang seperti di sebahagian tempat, ya. Itu pun juga masih tanda tanya, Pak, ya. Jangan sampai semua ini karena ada persaingan yang tidak sehat antara satu pesantren dengan pesantren lain. Itu semua, itu juga belum bisa kita pastikan apa semua. Saya kira begitu, Pak. Ya, baik. Saya ke Ibu Kani PPA. Sepertinya Ibu Kani ini cukup capek dengan ada beberapa kasus yang dalam penanganan Ibu Kani. Ya, dan baik, saya mau tanyakan dulu Ibu Kani, seperti apa sih sebenarnya sejauh ini fenomena kasus perlindungan ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bulukumba, paling tidak untuk beberapa tahun terakhir ini, Ibu Kani. Tetapi sebelumnya saya minta dulu Ibu untuk lebih ke sini sedikit. Iya, iya, Pak. Bercerita tentang anak pasti menarik untuk didiskusikan. Karena kenapa? Saya bisa membandingkan, Pak, ya. Sebelumnya saya bertugas itu di Sopeng, memang sebagai penyidik PPA. Dibandingkan di sini, saya juga menjabat sebagai kanit PPA.
yang notabene-nya daerah kelahiran saya, tapi tingkat laporan yang masuk tentang kekerasan anak itu dominan dari kekerasan fisik, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, termasuk KDRT. Nah, ini dominannya kekerasan itu. Menyikapi dari, mohon maaf Pak, izin Pak, dari pendapat dari Kementerian Agama bahwa di sini kan banyak pesantren, banyak tahfiz. Mohon maaf, mohon izin Bapak, akhir-akhir ini dominan yang terjadi kekerasan fisik itu di pesantren. Terus terangnya, izin Puang, bahkan di kami, Bulukumba ini. Ya, di Bulukumba. Nggak usah kami menyebut ya. Bahkan kami minggu kemarin itu saya dengan anggota saya turun ke pesantren itu. Karena kenapa saya turun begitu? Karena dalam akhir tahun ini, pertengahan tahun ini, kenapa terjadi berulang kali? Nah, kenapa terjadi berulang kali? Padahal ini kalau dipikir pesantren kita sekolah agama. Dasar agamanya kita di situ. Jadi apa saya sampaikan kepada ketua yayasannya pada saat itu, mohon izin Bapak, ini saya turun langsung untuk menyampaikan kepada Bapak terkait dengan kejadian fenomena kejadian yang ada di pesantren Bapak. Karena ini masa rentang waktu yang berdekatan sudah berulang kali. Jadi saya sampaikan, mohon izin, saya bilang, disampaikan terima kasih Bu sudah datang. Kami juga sudah memasang CCTV di setiap kelas dan tempat tidur. Jadi saya sanggah pada saat itu, mohon maaf Bapak, kalau CCTV itu tidak apa ya, tidak harus CCTV yang mau bicara sebenarnya. CCTV itu kalau ada yang monitor, oke, terdeteksi orang yang melakukan kekerasan pada saat itu. Tapi kalau guru-gurunya, pendamping-pendampingnya tidur, siapa yang bisa? Siapa yang bisa tahu kekerasan itu? Nah, kejadian kekerasan terhadap anak ini di pesantren itu terjadi pada saat waktu-waktu tidur. Kami juga tidak mau tahu, intinya di dalam lingkup pesantren. Nah, itu dia sampaikan begitu. Jadi saya minta kepada Bapak dengan kejadian yang berulang ini agar selain CCTV yang diperkuat juga pendamping-pendamping yang melekat. Supaya itu pendamping yang melekat itu bisa mendampingi anak-anaknya. Bisa mengawasi apa-apa yang dilakukan pada saat di luar jam sekolah atau di luar jam-jam istirahat. Nah, itu. Terus di Bulukumba ini kekerasan seksual juga tinggi. Kalau izin Puang, kasus kekerasan seksual di Bulukumba ini di akhir bulan ini ada beberapa. Bahkan dia ada hubungan kekerabatan yang kuat, cucu dengan neneknya, kakeknya, atau om dengan kemanakannya, bapak tiri atau anaknya. Jadi ada beberapa kami proses kasus-kasus kekerasan yang sifatnya memang insidental. Kenapa saya bilang? Karena ini anak sudah berbadan dua, bahkan ada sampai melahirkan. Jadi saya rasa disinilah tempatnya untuk berkomitmen, berkolaborasi, melakukan himbauan sosialisasi ke bawah, jangan cuma di tingkat kabupaten, setidaknya kita langsung menyentuh ke wilayah itu atau desa-desa itu. Karena kenapa? Yang terjadi di sini justru yang notabene-nya yang tinggi siriknya itu daerah-daerah timur. Mohon izin Puang di, artinya kami memberikan edukasi, motivasi agar kita turun bersama-sama. Kalau memang tidak bisa bersama-sama, nanti kita kan bikin jadwal-jadwal tersendiri, bahwa kita memang menyentuh. Karena kenapa? Di daerah-daerah timur itu akhir-akhir ini yang dominan pelakunya itu neneknya, nenek kandung malah. Nah, di sini saya juga menyikapi bahwa korban-korban ini terjadi di lingkungan keluarga. Artinya seharusnya itu keluarganya itu yang harus yang harus membuat rasa aman lah untuk cucunya, melindungi, mengawal setiap kegiatan anak cucunya. Tapi kenapa dalam lingkup rumah tangga itu terjadi? Iya, karena kenapa? Itulah tadi mungkin karena pernikahan secara dini.
akhirnya faktor ekonomi juga tidak mendukung. Akhirnya kedua orang tuanya itu terpisah. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Malaysia, dan menitipkan anaknya itu sama neneknya. Nah, itu yang menjadi tren sekarang di Kabupaten Bulukumba. Terus masalah hambatan-hambatannya kita penyidik ya. Adanya stigma bahwa takut dengan penegak hukum. Padahal itu sebenarnya mungkin ada ini mungkin merasakan bagaimana pada saat dia ada aduannya ya. Di sisi lain kita sebagai penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tersebut. Namun dari pihak terkadang dari pihak saksi yang disebut oleh korban, dari orang tuanya lagi tidak mau menghadirkan dengan alasan, Ibu, saya tidak mau hadirkan anak saya tidak mau anak saya trauma dengan ketemu dengan penyidik. Padahal sebenarnya kita penyidik perempuan itu penyidik ramah anak. Kita kasih fasilitas yang tersendiri untuk anak. Misalkan anaknya jadi korban kekerasan seksual, pasti kami penyidik peluangnya memeriksa. Tahu juga kalau ada penyidik laki-laki yang membackup itu, paling dia orang sudah menikah. Artinya bukan lagi anak-anak yang usia remaja yang kita untuk memberikan pemeriksaan terhadap korban. Artinya di sini mohon kerjasamanya, kita sama-sama memberikan pengertian, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Ya itu. Karena kenapa? Tanpa dukungan dari semua pihak mungkin kota kita ini mau jadi apa? Tapi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mulai dari awal, dari PAUD sampai tingkat atas dia layani. Alhamdulillah Puang, itu satu prestasi yang luar biasa di kota Bulukumba, karena Bulukumba dikira layak anak. Di sisi lain juga Puang banyak perkara anak, banyak kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi. Bukan berarti kita harus sepelekan itu, tapi nama kota layak anak itu harus dipertahankan. Nah itu kira-kira mungkin begitu Pak. Dari kami. Tanpa menyebut nama lembaga pendidikan tadi, ada kasus yang sempat berulang Ibu ya. Nah pertanyaan saya, kasus berulang itu polanya sama, pelakunya sama, dan seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kanit PPA sejauh ini? Iya Pak, tempatnya sama, korban dan pelakunya beda. Begitu. Yang satunya, yang kejadian pertama itu sudah kami proses ke tingkat penuntutan dan pengadilan, sudah lanjut. Yang satunya upaya kami sebagai penyidik melakukan pendekatan dari orang tua korban, karena ini melibatkan anak, apapun itu alasannya di Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak itu, baik pelaku anak tetap kita mengutamakan yang terbaik untuk anak. Persuasif kami melakukan pendekatan kepada pihak korban, walaupun sebenarnya agak-agak berat barangkali, tapi karena pendekatan kami memberikan edukasi, wawasan, pandangan, akhirnya pihak korban mau berdamai dan mencabut laporannya di unit PPA. Ya begitu. Artinya kita juga memberikan pandangan bahwa sekiranya perkara ini kalau maju begini tindak lanjutnya nanti. Di sisi lain dari pihak terlapor kami juga berikan pengertian bahwa apapun yang dilakukan oleh anak ibu, kewajibannya seorang ibu lah, seorang orang tua lah, jangan cuma menitipkan di pesantren saja, tapi tidak melakukan pembinaan ke dalam ketika anaknya bisa kembali ke rumahnya. Ya, begitu barangkali Pak. Baik, sebelum saya serahkan ke Ibu Siti Hadijah, satu lagi pertanyaan saya Ibu Kanit. Tadi disebutkan juga bahwa keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman, justru dia yang memberikan rasa horor begitu, Bu Kanit. Nah, kalau analisa dari Polres sendiri, khususnya untuk Kanit PPA ini, kenapa mesti terjadi hal-hal seperti itu? Ini dia karena pemahaman tentang hukum itu kurang. Oh iya. Dia SDM-nya memang tidak boleh dikata lah patah pulpen. Dia tidak mengerti. Bahkan juga berbahasa Indonesia juga
harus diarahkan begitu Pak. Artinya memang dia pengetahuannya bahwa menyentil cucu saja itu sebenarnya tidak boleh. Itu sekarang itu dia artinya kesempatan itu ada dia lakukan. Ya begitu Pak. Artinya kami juga sebisa mungkin melakukan pendekatan kepada pihak korban karena selama ini pihak-pihak korban yang jadi korban kekerasan seksual itu orang-orang dekatnya. Makanya terkadang saya sampaikan kepada kedua orang tuanya, tolong ibu, apapun yang terjadi, mau jadi apapun anak harus kita dampingi. Toh juga kalau misalkan kita keluar daerah atau ke kampung orang untuk mencari nafkah, silahkan titip yang sesuai memang. Itu. Terus menyikapi hal-hal demikian itu saya sebenarnya dari awal Pak dengan penyidik lain memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat yang melapor. Bahkan ada beberapa juga perkara cuma dilaporkan sudah, itu tanggung jawabnya polisi. Padahal sebenarnya di sini bentuk kerjasama dulu. Kita harus bentuk kerjasama karena kita kan tidak tahu perkaranya apa. Bagaimana kejadiannya yang ada di tempat kejadian kan para saksi ini. Itu yang menjadi kendala sebenarnya, tapi apapun itu tugas kami untuk melakukan upaya yang terbaik untuk anak. Baik. Saya serahkan ke Ibu Siti Hadijah, aktivis perempuan dan anak. Nah, ini dari pengalaman pendampingan Siap. Baik. Ya, dari pengalaman pendampingan, apa tantangan terbesar yang dihadapi anak atau perempuan korban kekerasan? Korban kekerasan menghadapi tantangan yang paling besar itu speak up. Karena ada dua, saya mohon izin dulu dan mohon maaf, izin Puan, saya Siti Hadijah Budiawan dari Padakun Raita, salah satu teman-teman yang fokus di isu perempuan dan anak sejak S1 hingga sekarang. Kalau Ibu Kanit sudah capek melihat saya bolak-balik entah sebagai korban dan pendamping. Korban dan pendamping. Tapi statusnya kali ini sebagai pendamping, Ibu Kanit. Pendamping. Betul, izin Pak Kemena. Saya Siti Hadijah Budiawan, kebetulan dari Nahdlatul Ulama. Saya perempuan muda dari Nahdlatul Ulama, dari Fatayat Sulsel. Yang saya underline ketika menjadi korban itu paling berat speak up. Ada double. Betul. Gini, jadi perempuan itu apa ya? Siksanya itu di masyarakat berdobel-dobel. Yang pertama dari bentuk tubuh saja selalu kita dihakimi cuitan catcalling maybe. Itu selalu disampaikan, iya kan bentuk badanmu seperti itu. Body shaming. Iya, body shaming dan lain sebagainya. Itu hal yang saya rasakan baik di internal KNPI. Kebetulan saya bernawa itu maju untuk di situ dan menjadi minoritas, selalu dianggap sebagai identitas keperempuanan saja, tidak berbasis kualitas itu jadi perempuan. Yang kedua, ketika jadi korban juga sama seperti itu. Kita selalu diperhadapkan dengan opini publik yang selama ini terbentuk bahwa korban itu kebanyakan yang salah. Siapa suruh pulang tengah malam? Siapa suruh berkecimpung di situ? Siapa suruh ini? Siapa suruh pakai baju seperti itu? Padahal standarisasi kita menjadi korban atau tidak selalu saya sampaikan. Baik perempuan ataupun laki-laki, semua berpotensi sebagai korban dan semua berpotensi sebagai pelaku. Sehingga melalui podcast ini saya selalu ingin menyampaikan tidak ada ruang aman yang betul-betul aman. Even dia di rumah sendiri, termasuk di dalam lingkungan pesantren. Karena selalu menyampaikan gini, di rumah ada relasi kuasa yang main, di pesantren ada relasi kuasa yang main. Bagaimana saya menjemput? Mohon izin Bapak dari Kemenak, semoga buku saku ini sudah sampai sama kita. Semoga bukan Ija yang pertama sampai. Saya akan share. Ini baru saja salah satu junior saya penulisnya, buku saku pesantren Ramahana. Yang terbitkan? Yang terbitkan itu Direktorat Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga sudah ada sama Bapak. Gitu. Nah, ini ketika tadi saya agak kecewa sebenarnya. Agak greget tadi bahwa menyampaikan hanya juknis pembentukan pesantren yang begini, ketika masuk ke tenaga pendidiknya itu bukan urusan kami. Saya rasa gini,
agak bias ketika kita hanya sampai ke juknis pembentukan, agak butterfly effect. Harusnya kita bertanggung jawab tentang ekosistem pembelajaran pesantren. Pendekatan pesantren dengan sekolah-sekolah yang lain itu beda. Sekolah yang lain oke, berapa jam dia di dalam, tetapi pesantren ada tatap muka yang lebih dari belasan jam. Ada pendekatan-pendekatan yang harus diwaspadai. Relasi kuasa itu jauh lebih dan sangat mengiris hati saya. Mohon maaf, Bapak mengatakan tadi itu kan hanya segelintir yang terjadi. Pak, kasus kekerasan seksual dalam pesantren itu layaknya gunung es. Yang terlihat itu hanya di bawahnya saja. Kita tidak tahu mereka yang speak up. Kita sama-sama mengetahui ketika ustaz yang mengatakan, ustaz yang melakukan kekerasan seksual, Puang, terus santrinya yang melapor, pasti dia bilang tidak mungkin. Ada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Bagaimana korban mau speak up? Celaka rasanya ketika kita yang di kabupaten sebagai pemikir menyampaikan statement itu. Terus ketika itu podcast ini ditonton, maaf sekali, apa landasan ruang aman untuk anak-anak kita di pesantren walaupun saya belum memiliki anak dan belum menikah? Status ibu itu hanya status, bukan berarti harus melahirkan. Saya adalah ibu daripada anak-anak jalanan yang selama ini saya ajar. Dan itu harus aware tentang itu. Bulukumba Layak Anak, TRC, pertama kali itu adalah buah pikir dari kami dari OKP. Pentingnya TRC sampai sekarang itu ada, itu buah pikir dari kami kolaborasi dengan PPA. Saya mohon maaf sekali, Kabupaten Layak Anak itu bukan hanya apresiasi, mohon untuk diimplementasikan. Melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Andi Soraya Widyasari sudah mendorong Ranperda itu, Puang. Kemudian diketok palu menjadi perda. Pertanyaannya sekarang, berapa orang anggota Dewan Perempuan yang mampu memanifestasikan itu? Ini kan PR kita bersama. Saya tidak menumpahkan ke ketua tim penggerak PKK Kabupaten, oh ini tugasnya, tidak. This is collaboration. Apapun itu, saya hadir di sini sebagai orang anak muda yang kemudian aware dengan isu perempuan dan anak. Saya siap menjadi teman kolaborasi, entah dipublish atau tidak. Yang penting tujuan kita sama, mempertahankan dan memanifestasikan Kabupaten Bulukumba ini sebagai Kabupaten Layak Anak. Kasihan Ibu Kanit, masih mau tidur di rumahnya, ada LP baru lagi. Iya kan? Gimana Kajang, Bu? Ribut lagi kan? Iya lagi. Nah kemudian saya sengaja bawa tab, bawa materi ini. Saya selalu sangat semangat dari tadi. Sebenarnya saya wako ini podcast ndak berjalan. Melatar belakangi pembentukan pesantren ramah anak, memahami tantangan implementasi. Melalui keputusan ini saya sosialisasi melalui keputusan Menteri Agama nomor 91 tahun 2025. Ini memang baru tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak, menetapkan 3 fokus utama. Mohon izin, 3 fokus utama. Yang pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang kedua, inklusivitas dan pro disabilitas. Yang ketiga, serta pesantren ramah lingkungan. Sama-sama kita ketahui bahwa hampir kalaupun ada pesantren yang mempunyai juru bahasa isyarat hanya berapa di Kabupaten Bulukumba. Pertanyaannya kemudian bagaimana kalau ada santri atau santriwati yang disabilitas? Termasuk di PPA, mohon maaf Ibu Kanit, kita tidak punya juru bahasa isyarat untuk mendampingi korban-korban kekerasan seksual di PPA. Seperti itu apa ya, bukan otokritik, ini juga otokritik untuk saya belum mampu menjahit komunikasi kepentingan tentang ramah anak. Ke depan mungkin kita bisa duduk bersama kembali bagaimana membuat formulasi ini. Kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti berbicara di podcast saja, tapi saya sangat mohon ada waktu untuk kita berbicara panjang kali lebar gimana formulasi ini, gimana JBI, termasuk bagaimana menghadirkan psikolog, psikiater yang ada di Kabupaten Bulukumba. Maaf sekali saya sampaikan, saya ini korban beberapa bulan lalu. Saya yang punya, menurut saya yang punya jejaring komunikasi, saya saja harus ngantri untuk mendapatkan layanan psikolog. Apalagi teman-teman yang dari kampung yang kebetulan menjadi korban. Iya saja nih, di mana-mana aja gini, masih juga saya menunggu. Sampai saya harus sampaikan dengan penyidikku, kalau begitu saya psikolog pribadi deh. Dia bilang enggak perlu, ada DP3 dan lain sebagainya. Ya tapi kita ngantri. Sedangkan satu nih psikiater, satu layanan psikolog,
berapa ini korban yang harus menunggu? Itu kasihan sekali. Ibu Puang, saya menitip bagaimana anak-anak muda yang lulusan dari UNM psikolog ini diambil untuk dijadikan partner, dikasih magang saja atau bagaimana Puang? Itu kan win solution, gimana dia mengimplementasikan daripada nganggur gitu. Seperti itu sementara. Ya. Dan itu psikolog dirasa sangat penting ya. Ya, sangat penting. kalau tidak salah, ya wajib, itu kan salah satu bukti. Ya kan, pertimbangan. Betul, bukan itu saja. Paham. Iya, memang harus seperti itu. Makanya saya bilang melalui untung ada Popida di sini. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kalau dibutuhkan kembali, kita hadir dengan forum yang lebih lebih luas lagi. Ada banyak kepala yang bercengkrama, ada banyak kepala yang bertukar gagasan. Saya rasa Kabupaten Layak Anak ini sudah bisa meningkat lagi, Puang. Seperti itu. Termasuk anak-anak kasihan yang di belakang sini, Puang. Yang anak-anak pesisir, bahkan ada loh yang tidak tahu siapa mamanya. Ya, itu yang sangat miris. Kita kembali ke pesantren. Saya hanya ingin menyampaikan di pesantren itu sudah ada edarannya untuk membuat semacam satgas di dalam pesantren, setiap pesantren, sehingga ketika ada kejadian-kejadian itu yang asesmen awal itu ndak harus Polres, ndak harus PPA. Bagaimana kira-kira kalau rumah tafisnya ada di Kajang, sedangkan Polse itu tidak ada unit PPA kan, Bu? Nggak ada kan, hanya ada di Polres toh. Itu gunanya edaran itu. Edaran itu digunakan untuk asesmen awal, minimal diciptakan ruang aman dulu, ruang aman mereka bercerita, itu sangat penting. Seperti itu. Terima kasih. Dari pengamatan Ija, apakah sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh apa tadi? Buku saku. Buku saku ramah anak, pesantren misalnya ramah anak. yang pesantren ramah anak itu sudah mulai jalan di harusnya sih sudah mulai jalan. Kalau sudah sampai di Kemenak Bulukumba itu sebenarnya harus menjadi pertemuan yang membahas ini harusnya. Tetapi kan ini 2025 dikeluarkan, ini baru 2020, mungkin kita ada waktu untuk membahas itu. Apalagi ya yang Ija ingin sampaikan, tidak menutup ruang untuk teman-teman aktivis nih, OKP, PMI, HMI, IMM, mereka punya cakrawala berpikir yang tidak terbatas, tabe gitu. Silakan panggil mereka, panggil teman-teman, panggil sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu kan pendekatan yang ormas terbesar kan itu, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Ya pendekatan-pendekatan mereka lah, seperti itu. Begitu Bapak. Ya, baik. Saya kembali ke Puang, Ibu Ketua Penggerak PKK Puang. Saya pikir apa yang disampaikan tadi Ija bisa direspon nanti Puang, untuk bisa duduk sama-sama kolaborasi begitu Puang. Tetapi pertanyaan saya Puang, bagaimana peran PKK dalam membangun kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan perempuan Puang? Iya, jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana peran PKK, PKK ini kan perannya banyak sekali, yang tentunya ada di 10 program PKK. Nah, salah satu peran PKK di sini adalah untuk perlindungan anak dan perempuan. Dan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sudah 10 kecamatan, sudah 3 kali turun untuk mensosialisasikan pencegahan usia pernikahan dini. Karena terus terang, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kemenak bahwa apakah pernikahan dini itu dengan dibandingkan dengan pernikahan lanjut, yang mana lebih berdampak? Kalau saya mengatakan sangat berdampak itu adalah pernikahan di usia dini. Pernikahan usia dini. Iya. Kenapa pernikahan di usia dini ini sangat berdampak? Buntut-buntutnya kan status ekonomi. Iya kan? Kadang-kadang contoh ya, kadang-kadang ada orang tua memang yang ingin menikahkan anaknya cepat. Ini kan banyak sekali pelaku ibu-ibu yang seperti ini. Ingin melakukan pernikahan anak itu lebih cepat karena mau dilamar oleh si A misalkan. Pikiran orang tua ini bahwa kalau ketika anaknya menikah artinya beban hidupnya berkurang. Berarti pendekatan ekonomi. Ya, ini kan kurang tanggung jawab. Tetapi yang terlupakan oleh orang tua, ketika anaknya menikah dan
pasangan ini belum punya sumber pendapatan, belum kerja, bahkan masih sekolah, apakah bukannya menimbulkan faktor ekonomi yang lebih krusial di dalam keluarga? Ya, yang tadinya orang tua ini menanggung 2 anaknya, setelah menikah, yang dia pikirkan nanti akan lepas, malah terbalik, dia akan menanggung juga menantunya. Betul. Artinya kan pengeluarannya lebih besar, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak ada betulnya dan tidak ada bagusnya pernikahan di usia dini. Ya, mereka belum matang dalam kesehatan, ya, sebagai untuk berproduksi anak, ya. Kemudian dari sisi ekonomi, segi ekonomi, emosional itu sangat-sangat masih dapat pendampingan. Nah, sekarang kembali kepada pengasuhan di sekolah. Betul yang dikatakan tadi Pak Kemenak, dan ini yang saya selalu sampaikan pada saat saya sosialisasi selama 3 tahun ke 10 kecamatan pencegahan usia pernikahan dini, bahwa jangan menyalahkan selalu guru, ya. Kan sekarang kalau anak-anak nakal, gurunya, sekolahnya. Saya sampaikan bahkan kemarin pertemuan ini yang tahun 2026 di sekolah dan menghadirkan orang tua. Orang tua itu adalah ayah lebih banyak, ya, terkait dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kan ayah juga selalu menyalahkan ibu, saya cari uang, ibu yang mendidik. Padahal sebenarnya mendidik anak itu harus dua-duanya, ya. Jangankan kolaborasi di antara lembaga-lembaga, instansi, tetapi kolaborasi di keluarga sendiri kan kadang-kadang tidak terjadi. Semua urusan anak ke ibu, ayahnya banyak yang cuek, ya kan? Nah, kalau dikatakan bahwa guru, saya selalu menyampaikan guru itu hanya bertemu dengan anak-anak kita tuh 8 jam. Sekolah kan 8 jam, ya kan? Nah, dalam siklus kehidupan 24 jam. Artinya 16 jam berada di rumah. Lingkungan keluarga. 8 jam kan dipakai tidur, Pak. Iya kan? Nah, 8 jam ini masa sih orang tua tidak ada pendampingan, pola asuh yang baik? Karena yang banyak terjadi sekarang kita berbicara Bulukumba, ya, karena kita kasus Bulukumba. Saya pernah diskusi, dan bukan pernah, beberapa kali diskusi dengan Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Memang kenyataannya banyak sekali pengawasan orang tua terhadap anak itu yang tidak intens dan tidak maksimal. Ada banyak kejadian yang sampai ke pengadilan, ternyata anak ini dengan posisi misalkan kamar tidur di rumahnya berada agak berjarak dengan rumah induk misalkan. Orang tua ini dengan tidak mengontrol anaknya, dikatakan kalau malam sudah tidur, tetapi dia tidak tahu bahwa anak ini sudah masukkan temannya tidur di dalam kamarnya. Ini ada loh terjadi itu, dan pasti Ibu Kandit juga tahu, ya, semua lebih tahu. Ini banyak yang terjadi, dan banyak lagi yang terjadi adalah pelakunya itu adalah gurunya sendiri, itu gurunya sendiri. Jadi kalau banyak kasus yang saya sudah mendengarkan, kalau secara dunia nyata kayak nggak masuk akal, ya. Dengan kalau kita mau kaitkan bahwa di Bulukumba ini banyak pesantren, banyak TPA, TPQ, itu tidak menjamin. Kembali lagi kepada pola asuh kita, itu tidak menjamin itu, ya. Sekarang kita kembalikan anak-anak masuk ke pesantren, kan tidak serta-merta dari bangun tidur sampai tidur mengaji, belajar agama, kan enggak. Kita saja anak-anak kita dalam pola asuh di rumah yang saya sampaikan tadi 8 jam, belum tentu orang tuanya berhasil dan bisa mengasuh anaknya secara, kembali dulu ke budaya saja, ya, secara moral yang bagus, ya kan? Kan banyak orang tua yang tidak berhasil, Pak. Nah, bagaimana kalau di pesantren? Emang itu pesantren satu anak satu guru? Kan enggak. Satu pendamping pengasuh kan enggak. Satu pengasuh kan bisa-bisa 40 anak. Kita aja punya anak, kita asuh 2-3 anak, keberhasilan itu kan banyak yang tidak tercapai,
Itu logikanya kan di situ. Dan mohon maaf, saya secara pribadi dari anak saya 3 ya, semua alhamdulillah sudah selesai. Dari sejak mereka kecil, saya tidak pernah setuju untuk masukkan di pesantren. Saya berpikir kalau belajar agama itu bisa di rumah, ya, yang orang tua lebih bisa mendekat diri kepada anak, mengontrol ya. Kalau di pesantren seperti kita lepas anak tak. Itu bukan senda ini ya, tetapi ini maksudnya secara logika bagaimana pola asuh terhadap anak untuk yang kita inginkan. Di rumah kita kan bisa memanggil guru agama, memanggil guru mengaji, seperti kita dulu kan. Sekarang kan ini yang makin berkembang adalah sekolah tahfiz. Saya nggak tahu berkembang sekolah tahfiz itu apakah karena orang tua mau melepaskan anaknya atau bagaimana ya. Saya juga nggak terlalu paham. Tetapi saya secara pribadi saya boleh mengatakan bahwa saya tidak pernah mau melepas anak saya masuk dalam pendidikan pesantren, karena saya selalu berpikir, pertama, kita hidup di dunia ini untuk selalu bersama, saling bersama-sama. Kalau kita biarkan anak kita di pesantren, berarti kita membiarkan anak kita hidupnya lebih lama dengan orang lain. Ya kan, kita kan nantinya kan berpisah-pisah juga setelah ajal menjemput kita kan. Yang kedua yang saya berpikir, kita saja urus anak kita belum tentu dia menjadi anak yang sesuai harapan. Apalagi kalau mau diberikan kepada pesantren. Bukan berarti kita bayar mahal pesantren terus anak kita mendapat pendampingan yang sesuai keinginan kita. Saya rasa tidak seperti itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi bahwa saya sangat setuju ya. Dan memang ini yang saya selalu diskusikan kepada beberapa dinas terkait, dan mungkin nanti kita akan ada pertemuan ya, kita ajak juga Ibu Ketua Pengadilan Negeri ya, agar pertemuan itu nantinya akan bisa merumuskan ya apa langkah-langkahnya. Jangan cuma sekedar seremoni. Saya termasuk yang tidak terlalu senang dengan seremoni hari anak, sementara anak kita banyak yang tersakiti. Ya, untuk apa hari anak, buang-buang duit hari anak, kalau sesungguhnya anak-anak kita banyak yang belum terlindungi. Jangankan anak, perempuan saja banyak yang tidak terlindungi. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan seremoni-seremoni seperti itu. Di saat efisiensi seperti ini ya, mungkin kita memanfaatkan anggaran yang minim tetapi akan menghasilkan yang maksimal dengan bagaimana kita diskusikan. Saya setuju dengan akan mengaktifkan anak-anak Bulukumba yang di bidang psikolog, karena psikolog ini memang kunci daripada pendampingan terhadap kasus-kasus anak. Itu jangankan anak-anak, kita saja ibu-ibu ini butuh psikolog gitu loh. Itu yang tidak disadari ya, itu yang kayaknya belum tersentuh ya selama ini ya, selalu seremoni. Saya juga tidak setuju dengan kota layak anak kalau anak kita masih berkasus. Minimal kita sudah 50% ya. Tetapi kalau kita belum bisa menyelesaikan, mencari jalannya bagaimana anak-anak kita, bukan berarti sudah ada permainan di lapangan, ada permainan, ada tempat untuk menyusui, terus itu dikatakan kota layak anak. Saya tidak setuju juga seperti itu. Yang saya inginkan kota layak anak memang anak-anak kita sudah terlindungi. Anak-anak dan perempuan sudah mendapatkan tempat yang nyaman dan sudah dilindungi. Itu sebagai haknya ya. Seperti itu. Tidak suka dengan seremoni. Mungkin yang perlu dibudayakan adalah budaya diskusi, Bang. Dan ini salah satunya adalah podcast ini, Bang. Untuk apa seremoni kumpul, makan minum, acara apa, pembukaan MC, penutupan, dan apa coba ujung-ujungnya apa? Iya kan? Lebih bagus kita action di lapangan saja. Betul. Baik, saya silakan ke Pak Kepala Kemenak. Sekaligus ini mengkonfirmasi bahwa tadi ada buku saku, apakah itu sudah ada di Kemenak, Bang? Dan seperti apa implementasinya di Kemenak Bulukumba terkait dengan pendidikan ramah anak khususnya di lingkungan pesantren? Jadi begini, sementara kan pesantren sekarang itu sementara proses pendirian dirjen, Bu, ya Bu ya. Sudah dalam proses. Ya, sekarang pesantren ini sudah ada proses, sudah diresmikan, sudah SK Presiden untuk pendirian dirjen pesantren.
Oleh karena itu untuk lebih jelasnya nanti, kan selama ini yang mengambil kebijakan hanya pada tataran direktur, sekarang sudah dirjen. Nah, inilah yang kita mau pelajari seperti apa isinya ya, itu hasilnya. Ya. Yang kedua, saya ingin klarifikasi juga ya, pesantren itu Bu, ya itu lembaga. Di dalamnya ada SMP, di dalamnya ada sanawiyah. Saya mau tanya dulu, apakah di pesantren di situ SMP? Kalau SMP aplikasinya Diknas, Pemda punya. SMA kan Bukan Bu, maksudnya begini Bu. Kalau di lembaga pesantren itu kan namanya pesantren ada tingkat SMP, ada tingkat SMA, ada juga pesantren di dalamnya ada sanawiyah, ada tapi itu pesantren. Pertanyaan saya, apakah di pesantren itu SMP, SMA? Sekarang yang jadi pertanyaan, Iya. yang memberikan izin untuk satu pesantren itu bisa beraktivitas siapa? Lembaga yayasannya Bu, kami. Tetapi sekolahnya bukan. Sekolahnya di dalam. Kalau dia SMP, Diknas. Pemda Bu. Bisa Bu. Boleh. Coba kita lihat. Pernah lihat ya? Benar, waktu saya cek ternyata ada beberapa di dalam. Kepala sekolah. Ada madrasah, Ada SMP. Nah ini Bu, memang perlu kita duduk-duduk. Maksud saya tidak tahu itu urusan siapa, siapa. Tahu pemiliknya. Jadi begini Pak Kemenak, saya belum paham itu urusan siapa, izinnya oleh siapa, tim pengajarnya, yayasannya oleh siapa. Tetapi yang saya sarankan, ketika pesantren itu sudah layak itu artinya begini, tempat juga layak pastinya, ya, tempat tidur anak-anak, kamar mandi apalagi itu layak. Yang kedua adalah pendamping. Kan istilahnya anak-anak masih orang tua masukkan anaknya ke pesantren dengan bangganya bahwa nanti anakku ini sudah berkualitas agamanya, apalah segala macam ya, perilakunya. Tetapi yang sesungguhnya pesantren itu misalkan 40 anak, apakah ada standar misalkan 40 anak berapa pendamping? Itu berapa pendamping? Ini kepercayaan orang tua terhadap pesantren ini luar biasa loh. Kita menyerahkan anak kita membayar sekian, ya, bukan soal pembayaran, tetapi apakah anak kita itu di dalam betul-betul dijamin bahwa akan berakhlak yang baik, memahami ilmu agama yang tidak sama dengan anak-anak yang tidak di pesantren. Nah, itu yang harus dulu dipikirkan bersama, dan ini mungkin bukan hanya di lingkup Kemenak, tetapi ini harus sampai di kementerian ya, melalui Pak Kemenak. Mungkin ini perlu dibicarakan sampai ke, jangan menjamur itu pesantren, rumah tahfiz ya, tetapi itu akan menjadi, berikutnya akan menjadi wadah tempat cerita yang tidak betul. Itu yang kami sarankan untuk dibicarakan di tingkat kementerian ya, karena itu kan bukan ranah kami ya, tapi saya berbicara sebagai ibu daripada anak-anak saya yang ada di Bulukumba, sebagai perempuan, bahwa jangan dihadirkan pesantren begitu banyak, rumah tahfiz begitu banyak, tetapi tidak ada perlindungan yang dihadirkan di dalamnya, seperti itu. Ada mau diklarifikasi Pun? Ya, saya sudah betul apa yang disampaikan oleh Ibu, dan secara detailnya Ibu kan belum paham betul itu isinya di dalam tadi itu. Tapi secara umum keinginannya Ibu kami sudah pahami bahwa Ibu mau menginginkan itu, bahwa kita mau berharap banyak pesantren itu betul-betul ada sesuatu yang kita dapatkan lebih daripada ketika dia berada di luar pesantren. Paling tidak security-nya. Jangan sampai Perlu dianu kembali ini Bu, kita adakan verifikasi, kita lihat seperti apa. Yang kedua Bu, seharusnya memang Ibu Pak bilang tadi perlu ada pengadilan. Saya sebenarnya curhat juga ini Bu. Kenapa terjadi? Ya, begini Bu. Persoalannya begini Bu ya. Ini persoalan kita yang saya dapat. Perkiraan dini. Kawinkan saja. Orang tua pikirannya kawinkan saja biar di bawah tangan. Kenapa? Karena ada kan dispensasi pengadilan. Jadi seakan-akan kita ini kita larang untuk kawin, sementara masyarakat dia kawinkan karena dia berharap nanti pengadilan bisa dispensasi. Saya itu mau begitu aturan itu ada, apapun alasannya, kalau tidak berharap jangan dikawinkan. Termasuk iman desa jangan sekali. Tapi masyarakat sudah stigmanya masyarakat buang
Pak Botenik itu, karena nanti kan ada dispensasi dari pengadilan. Tapi kalau yang saya diskusikan dengan Ibu Ketua Pengadilan Negeri, ya tidak seperti itu. Kan begini Bu, dia itu pengadilan menghalalkan yang halal. Kan Bu. Sekarang begini, kita jangan saling menyalahkan, saling menyalahkan. Maksudnya saya Bu, ya. Nanti Pak, kita duduk bersama. Kita duduk bersama. Ah, betul. Masing-masing kita dengar, ya, dengan apa tugas dan tanggung jawab tupoksi masing-masing, sehingga ini ada titik temu. Betul. Kita bukan untuk mencari siapa yang salah, ya, apa yang tidak benar, apa yang betul, ya kan. Tetapi kita ini mau merumuskan. Yang saya sampaikan ini persepsinya masyarakat. Persepsinya masyarakat, bukan pengadilannya. Persepsinya masyarakat. Jadi kadang kita bingung juga. Nanti kita duduk bersama. Baik. Iya, saya betul. Iya, betul. Baik, baik, saya ke Ibu Kanit sekaligus menjadi closing statement pada diskusi kita kali ini, Ibu Kanit. Nah, sejauh ini apa yang mesti dilakukan sebagai langkah preventif, sebagai langkah mitigasi supaya tidak terulang lagi kasus serupa ini, Bu Kanit? Apa yang mesti dilakukan khususnya di Polres Bulukumba? Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini, yang pastinya proses hukumnya. Terus melakukan pendekatan baik dari pihak korban maupun dari pihak terlapor. Apalagi kalau terlapornya anak, pasti kami melakukan pendekatan. Di sisi lain, kami juga melakukan sosialisasi. Kemarin 2 minggu yang lalu kami melakukan sosialisasi baru pertama kali kita lakukan di Universitas Pandrita Husada, dan menghadirkan ada beberapa puluh mahasiswa dan menyampaikan jikalau terjadi kekerasan jangan takut untuk melaporkan kejadiannya di kepolisian, dan menjelaskan apa bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi. Di sisi lain juga karena di Polres Bulukumba itu di Polda Sulsel itu sudah dibentuk Dir TPPA dengan TPPO. Sebenarnya momen yang terbaik ini untuk saya menyampaikan juga bahwa PPA itu sudah melakukan proses menerima laporan itu yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu ada seperti legalitas imigrasi, mempekerjakan anak di bawah umur karena faktor ekonomi. Jadi kami sudah agak berencana lagi untuk melakukan sosialisasi berikutnya agar masyarakat tahu yang mana bentuk kekerasan terhadap anak, yang mana tindak perdagangan orang, supaya masyarakat umum tahu. Artinya kami dulu ke tingkat-tingkat pendidikan, baru kami insya Allah turun ke wilayah-wilayah lagi. Karena kami juga dari kepolisian khususnya Polres Bulukumba sudah mewanti-wanti melalui Babin Kamtibmas untuk melakukan penyuluhan, karena Babin Kamtibmas yang dekat dengan masyarakatnya. Begitu. Itu upaya-upaya kami. Artinya kami juga signifikan melakukan penyuluhan di tingkat-tingkat pendidikan, yang utama itu pendidikan. Nanti insya Allah mungkin barangkali kami akan menyentuh ke pihak wilayah timur, karena dari laporan yang masuk, yang banyak kejadian laporan yang masuk itu dari wilayah timur. Dominan wilayah timur, iya. Artinya mungkin karena memang SDM-nya di sana kurang. Itu tadi ketika pada saat diambil keterangannya mereka harus dibahasakan. Jadi saya memang petakan Puang. Kalau misalkan yang bisa bahasa konjo penyidik, saya kamu yang periksa ya. Karena ini kan kasihan orang di kampung tidak paham bahasa Indonesia, harus memang diselingi dengan bahasa kecamatannya mereka di situ. Intinya itu. Terus itu untuk langkah-langkah preventifnya ya, pendekatan. Di sisi lain kami juga menghimbau kepada masyarakat ketika melihat suatu kasus kekerasan itu jangan sungkan. Kan di sini di kecamatan ada polsek, ada Babin Kamtibmas. Selama perkara itu bisa diselesaikan di wilayah atau desa setempat, silakan. Kalau kasusnya memang ancaman hukuman 5 tahun ke bawah. Beda kalau kekerasan seksual. Saya menyinggung sedikit kekerasan seksual. Sebenarnya sih memang agak miris ya, karena
Ada juga beberapa perkara yang pernah yang kami tangani sekarang, bukan kekerasan seksual yang disetubui, tapi kekerasan seksual yang dipeluk, diraba. Itu tadi kita singgung masalah psikologi. Jadi sih memang terkadang tapi agak-agak terhambat proses penyelidikannya karena kita itu menunggu hasil psikologi lagi. Karena kalau misalkan mau cepat harus psikologi mandiri. Di sisi lain psikologi mandiri, korbannya orang tidak mampu. Bagaimana mau membayar Puang? Visum saja kan sudah membayar mandiri kalau visum karena tidak ditanggung oleh BPJS. Itu kendalanya. Jadi jangan sampai ada stigma penyidik PPA lamban. Bukan lamban, bahkan terkadang itu hasil psikologi bulanan baru datang. Persyaratan. Di sisi lain hasil psikologi itu tidak berdasarkan pro justisia, tapi bisa mempertimbangkan bahwa ini memang ada pidana. Kalau di unit PPA sendiri tidak ada layanan itu, bukan itu? Artinya kalau layanan itu memang tidak ada Pak. Dari DP3 kita kerjasama, luar biasa kerjasamanya kami dari Dinas DP3. Cuman dia juga terkendalanya itu karena yang dihadirkan dari Makassar, dari provinsi. Itu ada, tapi mungkin sertifikasinya belum ada Puang. Itu yang jadi kendala. Itu Pak. Itu. Baik. Masih ada mau ditambahkan Ibu Ganit? Mungkin sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup saya persilakan ke Ija. Nah Ija, menurut Anda seperti apa lembaga pendidikan keagamaan yang ideal dari perspektif perlindungan anak ini? Kalau yang ideal itu kan semua orang sama dengan orang bicara apa sih standar dari kecantikan. Semua orang punya kacamata yang berbeda-beda. Sama halnya pendekatan yang ideal mungkin lembaga pendidikan menurut Nahdlatul Ulama beda dengan lembaga pendidikan dari Muhammadiyah. Semua punya kacamata yang berbeda-beda. Tetapi satu yang pasti, hari ini Kementerian Agama itu sudah menerbitkan buku saku pesantren ramah anak. Setidaknya itu menjadi pedoman buku besarnya kita. Bagaimana kemudian contoh paling kecil, setiap pesantren itu atau rumah tahfiz sebelum fix didirikan nih, ada kiat-kiat tertentu yang lebih ketat lagi, gimana proporsinya dan per berapa tahun sekali kemudian kita melakukan evaluasi secara periodik begitu. Jangan hanya mohon izin, jangan hanya kurikulumnya sudah gini. Sama halnya seperti ini, saya menikah mak di usia berapa gitu, udah selesai. Tapi itu bukan solusi, itu hanya mengkaburkan. Itu hanya mengkaburkan apa yang menjadi substansi. Yang saya maksud di sini bagaimana kemudian jadi ini buku panduan pembentukan pesantren ramah anak. Kemudian kita godok nih sesuai dengan pendekatan kulturalnya kita. Mungkin lah begitu. Mungkin ada yang harus dikurangi atau setidaknya ditambahi dengan perspektif siri napace mungkin saja. Ya kan pendekatannya Bulukumba, Malisi, Parapet dan lain sebagainya kan bisa dimodifikasi. Tetapi panduan besarnya kalau ditanya tadi apa ya standar idealnya itu udah buku. Kita jadikan itu. Bukunya itu kemudian dijabarkan kembali. Saya hanya ingin menyampaikan pentingnya pembentukan di dalam buku ini. Saya hanya ingin membocorkan sedikit pembentukan dan pengelolaan satuan tugas supaya tidak setengah mati godong Ibu Kanit ini. Satgas gitu ya. PPKS. Itu di dalamnya ada 4. Mohon izin saya menyampaikan yang pertama, tugasnya itu menerima dan menangani laporan kekerasan. Kedua, melindungi santri atau santriwati korban. Artinya korbannya dulu ini. Bagaimana kita ketika melihat korban speak up, pemikiran ini jangan bias, tetapi bicara atau berpikir adil sejak dalam pikiran, minimal berpikir sebagai perspektif korban itu. Yang ketiga, menyelesaikan kasus secara adil. Yang keempat, mencegah kejadian berulang. Saya hanya ingin menegaskan melalui undang-undang TPKS. Jadi jangan bias, jangan hanya menyampaikan bahwa korban yang harus dilindungi, korban yang harus mendapatkan perilaku khusus. Tidak, kita ini mau menyelesaikan masalah, bukan membuang bola siapa benar siapa salah. Karena ketika kita bicara siapa benar siapa salah, tidak ada masalah yang selesai itu. Kita harus berfokus pada baik korban maupun terduga pelaku sama-sama punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan psikolog.
Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Sehingga si pelaku ini tidak menjadi pelaku berulang. Siapa yang bisa memberikan jaminan dia ketuk palu 9 tahun nih sumpama. Dia keluar, oke, 9 tahun dijalani. Ketika dia keluar, dia tidak menjadi pelaku yang berulang. Siapa juga yang bisa menjamin yang tadinya korban karena ada bulian dan lain sebagainya, kita tidak tahu dia kemudian menjadi pelaku. Jadi sehingga dua-duanya itu perlu pengawasan, perlu pendekatan baik dari agamanya, baik dari psikolog dan pendekatan keluarga. Seperti itu yang saya sampaikan. Kalau mau di-share sebentar ini nanti saya share. Ya, nanti setelah diskusi ini boleh sekali nanti di-share gitu. Siap. Baik, sebetulnya kita harus sudahi diskusi kita kali ini, Puang, Bapak, Ibu, mengingat mungkin masih ada kesibukan di luar, tetapi kita punya komitmen yang sama bahwa nanti akan ditindaklanjuti. Siap. Mungkin kita akan diskusi. Baik. Ya, baik guys, inilah akhir diskusi saya dengan para narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Ternyata berbicara soal perempuan dan anak itu cukup komplit juga ya, dan tidak cukup untuk diskusi kita kali ini, butuh untuk diskusi lebih lanjut dan mungkin dalam skala yang lebih besar, Puang ya. Ya, dan saya berharap ya, ke depan besok-besok kalau ada isu yang mungkin hampir sama dengan isu ini, sudi kiranya untuk bisa kembali kita podcast, Puang, Bapak, Ibu ya. Baik, terima kasih Puang, Ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba, Bapak Kemenang, Ibu Kanit dan Ija, ya, aktivis perempuan dan anak. Guys, itulah akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah dari diskusi kita mulai dari awal sampai saat ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, dan kita berharap bahwa ke depan tidak ada lagi kasus terhadap anak dan perempuan, baik itu sifatnya kekerasan fisik, mental maupun yang sifatnya bully misalnya. Kita berharap bahwa ke depan Bulukumba ini semakin ramah dengan anak dan perempuan. Iya. Baik, ramah terhadap anak dan perempuan. Itu menjadi penegasan kita pada diskusi kita kali ini. Terima kasih Puang atas kesediaannya hadir pada kesempatan kali ini. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus duduk bersama ini. Nanti ajak